Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran kali ini akan saya bahas mengenai akuntansi pendirian persekutuan. Ya, materi ini ada pada mata kuliah Advanced Accounting atau akuntansi keuangan lanjut. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Allah memberikan kefahaman, kemudahan di dalam mempelajari materi ini, dan semua pemirsa saya doakan sukses kuliahnya, sukses meraih masa depan. Amin ya rabbal alamin. Outline materi dari akuntansi pendirian persekutuan ini akan saya sampaikan. Yang pertama tentang definisi persekutuan, ini sebagai pengantar. Lalu yang kedua, akuntansi pendirian persekutuan yang berasal dari gabungan orang per orang. Jadi persekutuan yang didirikan dari gabungan 2 orang atau lebih. Lalu yang ketiga, akuntansi pendirian persekutuan yang berasal dari gabungan perusahaan perseorangan. Ya, jadi gabungan dari 2 perusahaan perorangan, perseorangan atau lebih, jika menggunakan buku baru, jika menggunakan catatan akuntansi baru. Bukunya perusahaan yang bergabung, yang lama tidak dipakai, tapi menggunakan buku baru. Lalu yang keempat adalah akuntansi pendirian persekutuan yang berasal dari gabungan perusahaan perseorangan, seperti nomor 3, tetapi catatan akuntansi persekutuan melanjutkan buku dari salah satu perusahaan yang bergabung. Nah, di video yang ini akan kita tuntaskan materi nomor 1, 2, dan 3 agar kita fokus dan durasinya tidak terlalu lama. Sedangkan untuk materi yang keempat bisa disimak pada video pembelajaran saya yang lain. Baik. Apa itu persekutuan? Ya, jadi persekutuan yang kita kenal itu ada 2 jenis, yaitu persekutuan firma dan persekutuan komanditer. Akuntansinya tidak kita bedakan, ya, sama prinsipnya, tetapi kita harus paham tentang definisi perbedaan keduanya. Yang pertama, persekutuan firma. Apa itu? Persekutuan yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan badan usaha dengan memakai nama bersama. Dan setiap sekutunya, setiap anggotanya berhak bertindak untuk dan atas nama badan usaha, serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi. Jadi tanggung jawabnya persis seperti perusahaan perseorangan firma itu, tapi ini dimiliki beberapa orang. Artinya apa? Ketika firma itu punya hutang kepada pihak ketiga, kepada bank, lalu pada saatnya firmanya sudah tidak mampu untuk melunasi, jaminan asetnya tidak cukup untuk menutup, maka pihak bank tetap akan mengejar sampai ke kekayaan pribadi pemilik. Nah, itu yang dimaksud dengan tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi. Ya. Nah, nama persekutuan firma harus didahului dengan kata firma atau disingkat FA. Itu firma. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV, komanditer vennootschap, ya, adalah persekutuan yang didirikan berdasarkan perjanjian antara satu orang atau lebih, ya, yang akan bertindak sebagai sekutu komplementer, sekutu pelengkap, dengan satu orang atau lebih yang akan bertindak sebagai sekutu komanditer, ya, untuk menjalankan badan usaha dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi. Saya ulang, jadi ada 2 pihak, ya. Satu sekutu komplementer, ya, yang satu sekutu komanditer yang tanggung jawabnya tanggung renteng. Kalau yang ini tidak renteng sampai kekayaan pribadi, tidak, tetapi yang ini yang sampai kekayaan pribadi. Jadi kalau di firma tadi semuanya itu tanggung jawabnya renteng sampai kekayaan pribadi, kalau di CV ini dibedakan jadi 2. Dia sekutu yang komplementer atau sekutu yang komanditer. Ya. Nah, nama persekutuan komanditer harus didahului dengan frase persekutuan komanditer atau disingkat PK atau disingkat CV, komanditer vennootschap. Ya. Nah, untuk akuntansinya, kedua persekutuan ini tidak dibedakan. Intinya nanti perusahaan itu ada lebih dari
satu pemilik, ya, 2 atau lebih pemilik. Maka di situ nanti akan ada 2 atau lebih akun modal, 2 atau lebih akun privé. Kalau perusahaan perorangan kemarin kan hanya salon Wiwi, dimiliki Nona Wiwi, maka hanya ada 1 akun modal, modal Wiwi, privé Wiwi. Nah, kalau ini firma atau persekutuan dimiliki 5 orang, maka akan ada 5 akun modal, akan ada 5 akun privé. Baik. Sekarang ke hak dan kewajiban, lalu karakteristik lainnya bisa dipelajari di buku saya, ya, naratif, atau boleh belajar dari sumber lain. Sekarang kita ke akuntansinya, akuntansi pendirian persekutuan. Ya, ini kita bedakan, ya, ada 2 jenis ya tadi, sebagaimana saya sampaikan. Pendirian persekutuan yang berasal dari penggabungan 2 orang atau lebih, dan yang kedua, pendirian persekutuan yang berasal dari penggabungan 2 atau lebih perusahaan perseorangan. Nah, yang sederhana dulu. Ya, oke, ini konsepnya. Jadi akuntansi pendirian persekutuan itu apa saja yang dilakukan? 1, mencatat dalam bentuk jurnal, ya, tentang aset yang disetorkan oleh masing-masing anggota kepada persekutuan. Lalu yang kedua, mencatat kewajiban yang dilimpahkan oleh masing-masing anggota kepada persekutuan. Yang ketiga, mencatat modal atau ekuitas dari masing-masing anggota yang diakui di dalam persekutuan. Ya. Ini ada panduannya kalau kita merujuk pada pendapatnya Baker et al. Tahun 2010, maka panduan tentang pencatatan aset dan kewajiban itu ditentukan sebagai berikut. 1. Jika aset yang disetor oleh masing-masing anggota berupa kas atau uang tunai, gampang banget ini, maka dicatat sebesar nilai nominal kas yang disetorkan. Nyetor 1 juta, catat 1 juta. Ya. Nyetor 100 juta, catat 100 juta. Yang kedua, jika aset yang disetor oleh masing-masing anggota berupa aset non-kas, yang disetor itu mobil, tanah, bangunan, peralatan, mesin, perlengkapan, ya, maka aset tersebut dicatat sebesar fair value, nilai wajar. Nah, karena untuk menetapkan nilai wajar, ini butuh orang yang independen, pihak yang independen, maka membutuhkan jasa penilai atau tim appraisal yang independen untuk menentukan fair value dari aset-aset yang ditentukan itu, yang akan disetorkan di dalam persekutuan. Yang ketiga, kewajiban harus dinilai sebesar nilai sekarang dari sisa arus kas yang akan dibayarkan. Jadi dasarnya besok itu kewajiban itu akan dilunasi sebesar berapa? Utang itu butuh uang berapa untuk melunasinya? Nah, itu dicatat sebesar nilai sekarangnya atau present value-nya. Tapi perhitungan ini kalau misalnya tidak material, bedanya tidak signifikan, ya kita mudahkan saja, ya sebesar uang yang akan dibayarkan untuk melunasi utang tersebut. Itu berapa? Dicatat sebesar itu. Ya. Kalau misalnya perusahaan perseorangan yang bergabung itu punya utang usaha 300.000 ya bulan depan. Artinya bulan depan persekutuan harus mengeluarkan uang 300.000 untuk melunasinya yang akan dibayarkan itu. Maka dicatat sebesar 300.000 ya begitu. Nah, ekuitas masing-masing anggota dicatat sebesar aset bersih yang diterima persekutuan. Apa itu aset bersih? Selisih antara aset dengan kewajiban. Saya pikir gampang. Oke, sekarang kita pelajari pendirian persekutuan dari orang per orang yang bergabung. Artinya persekutuan dibentuk dari gabungan 2 orang atau lebih. Ya. Maka fokus kita tentu pada pencatatan aset yang disetorkan dan pencatatan modal. Karena kalau orang per orang bergabung, biasanya pelimpahan kewajiban ini tidak lazimlah dilakukan. Orang bergabung mau mendirikan persekutuan kok yang disetor kok utangnya, jadi nggak lazim ya. Maka yang dipelajari di gabungan orang per orang ini, pendirian persekutuan yang berasal dari gabungan orang per orang ini lazimnya adalah pencatatan aset dan modal. Ya, contoh pada tanggal 5 Januari 2015 Bapak Alfian, Bapak Budiman, Bapak Chandra, berarti 3 orang ya, sepakat untuk melakukan kerjasama dengan mendirikan persekutuan ABC. Aset yang diserahkan oleh masing-masing anggota kepada persekutuan terdiri atas 1. Bapak Alfian menyerahkan uang tunai 500 juta. Ini Bapak Alfian. 2. Bapak Budiman menyerahkan uang tunai, tanah, bangunan. Ingat,
Kalau uang tunai berarti sebesar nilai nominal. Tapi kalau selain uang tunai berdasarkan fair value. Kita lanjutkan. Uang tunai yang diserahkan 100 juta. Tanah disepakati oleh masing-masing anggota dan pihak jasa penilai berdasarkan nilai wajar sebesar 400 juta, bangunannya 500 juta. Bapak Chandra menyerahkan uang tunai 200 juta dan mobil yang disepakati oleh masing-masing anggota dan pihak jasa penilai berdasarkan fair value 300 juta. Jelas ya, gampang ya. Maka jurnalnya ini. Setoran Alfian uang tunai, maka jurnalnya kas debit modal Alfian kredit. Setoran Budiman ada uang tunai, tanah, bangunan. Jurnalnya kas debit 100 juta, tanah debit 400 juta, bangunan debit 500 juta, modal Budiman kredit 1 miliar. Chandra nyetor uang dan mobil. Kas debit 200 juta, kendaraan debit 300 juta, modal Chandra kredit 500 juta. Gampang banget ya. Ini kalau orang Demak bilangnya, ngene wong meteng lah iso, orang hamil lah bisa mengerjakan ini. Ya, jadi ini seperti ini. Pak, berarti besok ujian tengah semesternya soalnya seperti ini, Pak. Ya tidak, nggak mungkin keluar yang seperti ini. Ini adalah dasar-dasar untuk mempelajari materi berikutnya, sangat dasar. Tapi harus jelas, harus bisa, saudara harus menguasai. Ya. Sehingga ketika disusun laporan posisi keuangan awal atau neraca awal, firma ABC, neraca awalnya per 5 Januari seperti ini. Kasnya 800 juta. 800 juta itu gabungan dari setorannya Alfian 500, ya, setorannya Budiman 100, setorannya Chandra 200, totalnya 800 juta. Ini. Tanahnya 400, ya. Lalu bangunannya 500 juta, mobilnya 300 juta, total asetnya 2 miliar. Kewajibannya belum ada. Lalu ekuitasnya modal Alfian 500 juta, modal Budiman 1 miliar, modal Chandra 500 juta, totalnya 2 miliar. Gampang ya? Oke, selesai. Ya. Sekarang pendirian persekutuan dari 2 atau lebih perusahaan perseorangan. Jadi gabungan 2 atau lebih perusahaan perseorangan. Ya. Kenapa perusahaan perseorangan itu bergabung, berhimpun menjadi sebuah persekutuan? Setidaknya ada 5 alasan ya yang bisa dijadikan dasar kenapa perusahaan perseorangan itu bergabung menjadi persekutuan. 1, untuk memperkuat posisi permodalan. 1 miliar dengan 1 miliar bergabung jadi 2 miliar. Kalau modalnya lebih kuat, tentu peluang-peluang bisa lebih banyak diraih. Yang kedua, memperbaiki kesehatan keuangan. Bisa saja sebuah perusahaan sedang mengalami financial distress, kesulitan keuangan, ya. Pinjam bank tidak disetujui, ya, kemana-mana susah, akhirnya bergabung, ya, untuk memperbaiki kesehatan keuangan. Yang ketiga, bisa resource sharing. Perusahaan perseorangan yang satu, ya, punya SDM yang oke, ya, tetapi mesinnya nggak oke. Perusahaan yang satu mesinnya oke, tapi SDM-nya nggak oke. Bergabung bisa resource sharing, ya, bisa berbagi sumber daya. Ya. Yang keempat, kepastian pemasok dan pengguna. Jika perusahaan perseorangan yang bergabung itu punya hubungan pemasok pengguna, maka dengan bergabung menjadi satu perusahaan, ini akan ada kepastian. Ya. Beda kalau perusahaan ini berbeda, berdiri sendiri-sendiri. Ada kalanya ini stok atau barang bahan baku yang diperoleh dari perusahaan ini sulit, ya. Karena apa? Perusahaan ini masih melayani yang lain, juga melayani yang ini. Tapi begitu menjadi satu perusahaan, ya, lini antara pemasok dan pengguna ini menjadi tergabung menjadi satu, menjadi terjamin kepastiannya. Dan yang kelima tentu bisa memperkuat daya saing produk dan layanan, ya. Sehingga nanti bisa menjadi kokoh, bisa menjadi monopoli, menjadi kuat, ya, begitu. Itu beberapa alasan sehingga menarik untuk bergabungnya perusahaan perseorangan menjadi persekutuan. Ya. Pendirian persekutuan dari penggabungan perusahaan perseorangan ini teknik penyelenggaraan catatan akuntansinya ada 2. Catatan akuntansi baru, yang pertama yang dipelajari di video ini, atau melanjutkan catatan akuntansi salah satu perusahaan. Itu nanti di video saya yang lain. Ya. Sekarang ini, pendirian persekutuan dengan catatan akuntansi baru. Ada perusahaan A, ada perusahaan B. Lalu bergabung menjadi persekutuan. Nah, seperti ini. Maka bukunya A tidak dipakai, bukunya B atau catatan akuntansi B tidak dipakai.
Persekutuan menggunakan buku baru yang warnanya seperti ini, bukunya persekutuan. Ya. Maka persekutuan melakukan pencatatan apa? Aset yang disetor oleh masing-masing perusahaan, kewajiban yang dilimpahkan oleh masing-masing perusahaan kepada persekutuan, modal atau ekuitas masing-masing anggota yang diakui dalam persekutuan. Ya. Masuknya A dicatat, masuknya B dicatat. Karena di sini belum ada aset kewajiban modalnya A. Aset kewajiban modalnya B juga belum ada, maka dicatat. Ya. Nah, ini kita pelajari jika hasil penilaian aset tidak ada perubahan nilai aset. Jadi misalnya ini ekstrimnya ya, perusahaan A punya aset, punya kewajiban ya, lalu didatangkan tim appraisal. Setelah dilakukan penilaian ternyata tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Artinya mesin tercatat 300 juta, disepakati 300 juta dan seterusnya. Nah, gampang banget yang ini ya. Misalnya, usaha dagang Alfi dan usaha dagang Vina sepakat untuk bergabung menjadi sebuah persekutuan dengan nama Persekutuan Alvina. Kedua perusahaan perseorangan tersebut selama ini telah menjalankan usahanya masing-masing. Laporan posisi keuangan per 31 Maret 2015 dari kedua perusahaan sebagai berikut, yang UD Alfi seperti ini, UD Vina seperti ini. Lalu bergabung dua perusahaan ini pakai buku baru. Maka saya tanya, masuknya aset kewajiban ekuitasnya atau harta utang modalnya Alfi di buku baru ini sudah ada apa belum? Belum. Maka masuknya Alfi harus dicatat. Ya. Begitu juga harta utang modalnya Vina di buku baru itu masih kosong, masih bersih, belum ada juga. Maka masuknya Vina ke dalam persekutuan harus dicatat. Maka jurnalnya seperti ini. Mencatat aset kewajiban dan ekuitas UD Alfi. Biasa seperti ini. Kas debit 100 juta, piutang usaha debit 200 juta, dan seterusnya. Utang usaha kredit, utang bank kredit, modal Alfi kredit. Itu masuknya Alfi ke dalam persekutuan. Berikutnya, masuknya Vina ke dalam persekutuan juga dicatat, jurnalnya seperti ini. Ya, selesai. Ya. Kalau diminta menyusun laporan posisi keuangan awal, ya, menjadi seperti ini. Oke, gampang ya. Berarti besok mid-nya juga seperti ini, Pak? Tidak, nggak mungkin keluar mid semester yang seperti ini, terlalu mudah. Ya. Kita lanjutkan. Jika hasil penilaian aset terdapat perubahan nilai aset, ya, catatan akuntansi baru masih sama seperti tadi, tapi bedanya jika hasil penilaian aset terdapat perubahan nilai aset. Ya. Contoh seperti ini, mendasarkan tadi ya, ini tidak usah saya ulang ya, Alfi dan Vina. Ya. Alfi neracanya atau laporan posisi keuangannya seperti ini, Vina laporan posisi keuangannya seperti ini. Bergabung, tapi ada beberapa informasi. Penilaian yang dilakukan oleh perusahaan jasa penilai menetapkan bahwa nilai wajar atau fair value beberapa aset non-kas berbeda dengan nilai buku, sehingga perlu disesuaikan dari nilai buku yang tercantum dalam laporan posisi keuangan. Hal ini telah disepakati oleh kedua pemilik perusahaan. Ya. Apa saja? 1. Nilai wajar perlengkapan UD Alfi ditetapkan 250 juta. Tadi berapa? Tadi itu perlengkapannya Alfi itu 300 juta. Ya. Tapi disepakati 250 juta. Dan Alfi setuju. Nah, kalau nggak setuju gimana? Ya harus dimusyawarahkan dulu. Ya. Tim penilai itu kan independen. Ya. Disepakati harus. Yang kedua, nilai wajar tanah UD Alfi ditetapkan 600 juta. Tadinya berapa? Tadinya 500 juta. Ya, ditetapkan 600 juta. Yang ketiga, nilai wajar persediaan barang dagangan UD Vina ditetapkan 550 juta. UD Vina. Tadinya berapa? Persediaan barang dagangan 500 juta. Yang ini. Ya, disepakati 550. Lalu nilai wajar tanah UD Vina ditetapkan 1 miliar 100 juta. Tadinya berapa? Tadinya 1 miliar. Nah, ini. Ini ya, 1 miliar ini. Sekarang 1 miliar 100 juta. Oke. Selain keempat hal di atas, semua aset dan kewajiban ditetapkan sesuai dengan nilai atau sebesar angka yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan masing-masing. Oke, jurnalnya bagaimana? Ini. Mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas UD Alfi. Seperti ini, seperti tadi, tapi ingat ini saja. Nah, perhatikan ini saja. Perlengkapan tidak dicatat 300, tetapi 250. Berarti langsung sebesar fair value yang disepakati. Ya. Yang kedua, tanah juga begitu.
Nah, karena perlengkapan dan tanah berubah, dampaknya akun modal juga berubah menjadi 1.550.000.000. Dari mana ini? Dari perlengkapannya turun 50, tanahnya naik 100. Kalau digabung asetnya masih naik 50. Aset naik 50, maka modal Alfi naik 50. Dari 1.500.000.000 menjadi 1.550.000.000. Begitu juga masuknya Vina ke dalam persekutuan dicatat seperti ini. Perhatikan seperti contoh 2, tapi perhatikan yang saya cetak tebal ini. Nah, persediaan barang dagangan 500 juta karena fair value-nya ditetapkan 550 juta, maka dicatat 550 juta. Tanah juga begitu. Nah, persediaannya naik 50, tanahnya naik 100, sehingga modal Vina naik 150 juta. Yang tadinya 2 miliar menjadi 2.150.000.000 juta. Kalau disusun laporan posisi keuangan awal menjadi seperti ini. Ya, pakai dasar angka yang sudah ditetapkan oleh tim appraisal sebesar fair value. Begitu. Ya. Oke, demikian untuk materi akuntansi pendirian persekutuan, ya, pakai catatan akuntansi buku baru. Nah, yang melanjutkan catatan dari salah satu perusahaan perseorangan bisa dilihat di video saya selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.